Oke, cek. Suara saya masuk ya. Share screen juga sudah kelihatan. Kalau ada masalah, nggak apa namanya, lupa share screen, lupa apa namanya, ada masalah di suara, kemudian lupa record juga mohon diingatkan. Oke, kita akan masuk ke landing page. Melanjutkan. Jadi setelah tadi kita belajar tentang membuat heading, tentang layout, kita akan masuk ke kontennya, isinya. Oke ya. Jadi kita mulai aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akan mulai saja. Oke, kembali lagi kita mengingatkan kalau kita sudah belajar tentang layout, kita juga sudah berkenalan dengan tag header, main, footer, div, UL, LI, input, text area, display, flex, margin, padding. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi sekali lagi bisa jadi bukan karena teman-teman yang apa namanya sulit dalam memahami, bisa jadi karena saya yang tidak clear dalam menjelaskan. Jadi ya, jadi ditanyakan aja. Oke, ini juga materi yang tadi ya. Kita punya header, ada logo, kemudian ada ULLI, kemudian kita kasih style dengan flex, display flex biar logo apa namanya tulisan UL-nya ke sebelah kanan, justify content space between biar logo dan UL-nya itu saling menjauhi, kemudian align item center biar sejajar, memastikan sejajar, background color ini untuk mengubah warna background, UL display flex ini agar item-itemnya atau list-listnya ini bisa sejajar horizontal kiri ke kanan. Kemudian untuk LI list style none ini untuk menghapus titik-titik di depan LI. Kemudian padding untuk memberikan jarak antar LI. Gitu. Oke, sampai sini kita akan lanjutkan saja. Masuk ke landing page. Nah, balik lagi. Setelah tadi kita ya ulangi lagi, kita sudah header, kemudian kita akan masuk ke bagian ini. Bagian landing page. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini saja. HTML main, masuk ke main ya. Ya, saya ulangi lagi. Ada yang body ini untuk bagian body. Ini isinya ada 3, ada header, ada main, ada footer. Header itu untuk menunya di atas. Eh, Biasanya logo dan juga menu-menunya. Kemudian main itu untuk isinya, footer untuk bagian bawah sendiri. Nah, kita akan balik lagi nih ke yang pertemuan pertama. Salah. Jadi main, kemudian ada kita akan bungkus ini judul, paragraf, juga gambarnya ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, div yang pertama yaitu berisi teks, kemudian div yang kedua berisi gambar. Nanti gambar ini akan kita pindahkan ke sini. Nah, makanya jadiin 2 dulu. Jadiin 2, nanti bisa diatur kiri kanan dan kanan. Tulisannya di sebelah kiri, gambarnya di sebelah kanan. Jadiin 2, makanya perlu dibungkus dengan elemen pembungkusnya ini div. Eh, Div itu untuk memisahkan antara satu sama lain. Ini sering Bang digunakan div. Jadi ini ya H1 untuk judul, P untuk paragraf, kemudian yang sebelah kanan IMG, kemudian SRC-nya misalkan hero.jpg, misalkan seperti itu nama filenya atau bebas. Oke, ini masih cukup mudah dipahami ya. Kita akan lanjutkan aja. Nanti kita praktek bareng-bareng. Nah, kemudian kita akan memberi, nah ini hati-hati, memberi nama kelas masing-masing. Jadi pertama kita bagi dulu, tutup dulu elemen pembungkusnya ini yang paling besar, yaitu kita kasih nama kelas hero untuk menandai bahwasannya segini ini kita kasih kelas hero. Fungsinya apa kelas hero ini? Nanti kalau misalkan kita ingin menerapkan display flex, ya, display flex kan uh, diterapkan di elemen pembungkus. Isinya ada 2 nih.
Nah, biar kiri kanan ini nanti diterapkannya di kelas hero. Bisa juga untuk mengatur background color. Jadi biar warnanya backgroundnya berubah ini di text. Kemudian yang kedua yaitu ada kelas text. Ini yang text ini diberi nama kelas text. Fungsinya apa? Dijadikan satu tadi selain untuk memisahkan, kita ingin menerapkan style tertentu untuk yang kelas text. Misalkan tambahin margin ke atas atau padding di atas biar enggak di atas biar biar posisinya agak ke tengah. Nah, makanya bisa diterapkan di kelas text. Ya, yang EMG juga seperti itu. Kita bisa menerapkan styling pada kelas EMG untuk yang gambar sebelah kanan. Nah, ini caranya. Jadi yang pertama, untuk kelas hero, ingat nggak ini apa namanya strukturnya? Coba diingat-ingat dulu ya. Jadi ada kelas hero, kemudian isinya ada dua. Yang sebelah kiri itu kelas text, berisi teks, kemudian yang sebelah kanan ada IMG. Nah, yang pertama kita ingin menerapkan hero untuk hero yang pembungkus semuanya ini. Ditambahkan apa? Ditambahkan styling display flex agar posisinya kiri dan kanan. Kemudian kita ingin menerapkan kelas text. Nah, ini ada ini nih, ada perbedaan. Sebenarnya kita bisa cuman kelas text doang, tapi di sini kita bisa menambahkan titik hero, titik text. Untuk apa? Agar kalau misalkan ada kelas teks lain, styling ini hanya berlaku di dalam div hero. Jadi styling ini berlaku untuk dicari dulu, ada nggak kelas yang namanya hero? Oh ternyata ada. Nanti dicari lagi, ada nggak kelas yang namanya teks di dalam kelas hero? Oh ternyata ada. Hanya bisa diaplikasikan styling ini. Ini cara browser membacanya seperti itu. Pertama nyari dulu yang sebelah kiri, kemudian kalau misalkan ketemu baru nyari lagi sebelah kanan, baru menerapkan styling yang ada di dalam kelas hero, kemudian dicari juga yang ada kelas teks ya. Yang image juga serupa. Jadi dicari dulu kelas hero ada enggak? Ada, ternyata ketemu. Terus kemudian cari kelas image. Nanti diterapkan stylingnya. Ya, display flex, kemudian padding top 50 pixel biar apa namanya ada jarak antara tulisan dengan atas. Kemudian width 200 pixel biar untuk mengatur yang ini yang teksnya biar nggak terlalu lebar. Kemudian ada image hero margin leftnya untuk memberi jarak ke antara gambar dengan teks. Kemudian margin top biar apa namanya posisinya tidak terlalu atas. Oke, kita latihan. Hmm, saya akan langsung di sini aja ya. Harapannya teman-teman sudah paham. Tapi ini saya akan ganti header jadi main. Jadi fokusnya ke main dulu. Kemudian apa tadi? Untuk HTML-nya ada saya tuliskan ulang aja biar lebih mantap. Jadi di kelas main ini ada section atau section lah, section atau div yang membungkus yaitu div. Kita kasih nama kelas ya. Langsung kita tutup biar nggak lupa. Di dalamnya ada dua elemen. Nih, ada kelas teks sama kelas image. Jadi kita kasih div kelas sama dengan teks atau nama lain boleh.
Kita tutup langsung biar nggak lupa. Terus yang kedua, kita juga tulis lagi div class image. Kecil aja. Coba kita save dulu. Nah, kemudian teks kita beri H1. Kita ingin menuliskan kontennya di sini ya. Teks satu itu misalkan judul. Kita tutup H1. Kemudian yang kedua yaitu P, paragraf. Yang IMG kita masukkan image. IMG, SRC misalkan apa ya? Gambar. PPG. Coba kita tes dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Gambarnya belum muncul, kenapa? Karena di folder yang ada index.html tidak ada gambar di sini. Caranya gimana? Kita tambahkan dulu gambarnya. Saya ambil dari desktop yang kemarin. Saya paste aja. Kemudian kita kembali lagi ke codingan. Harusnya sekarang sudah muncul. Oh, tapi kelebaran. Kita kasih width. Misalkan 200 pixel. Oke, masih terlalu lebar, 100 saja. Ini. Sampai sini masih aman ya? Kenapa warnanya hitam ya? Oke, selanjutnya kita akan menerapkan gimana caranya biar kita tunjukkan dulu. Sebentar. Untuk hasil akhirnya itu, nah ini, kita pengen bikin teksnya di sebelah kiri, kemudian gambarnya di sebelah kanan. Nah ini gimana caranya? Nah sekali lagi, ini kan ada semua tulisan dan gambar ini kan dibungkus oleh div hero atau div hero, ya div dengan kelas hero. Kita akan mengincar elemen pembungkusnya dulu. Jadi caranya adalah dengan titik hero, buka kurung kurawal, kita tambahkan namanya display flex. Kita save. Apa yang terjadi? Nah ini. Jadi yang ini, yang teks itu di sebelah kiri, yang image di sebelah kanan. Stylenya mana? Nah, ini stylenya. Oke ya. Sampai sini oke ya. Jadi kita menerapkan style untuk display flex ini kepada kelas hero. Nih. Jadi yang kelas hero ini kan ada dua di dalamnya. Ada yang ini kelas text, kemudian ada yang kelas image. Jadi yang kelas teks itu sebelah kiri, kemudian yang kelas image di sebelah kanannya. Seperti itu untuk yang display flex. Ini dulu. Oke ya, bisa dipahami ya. Fungsi dari display flex ini untuk agar elemen di dalamnya itu bisa
sejajar lah, horizontal. Nah, kemudian kita juga menerapkan, misalkan kita ingin menerapkan styling pada teks ini. Nah, gimana caranya? Kita bisa langsung teks gini, kemudian menerapkan stylingnya, atau bisa juga dengan, biar lebih spesifik, kita cari dulu kelas hero. Hero, spasi, teks, kelas teks, kemudian dalam kurung. Nah, ini mau diterapkan apa ini? Misalkan margin top 50 pixel. Misalkan seperti ini. Nah, biar agak ke tengah. Kemudian kita juga ingin menerapkan pada image hero. Misalkan spasi image karena ada di dalamnya image. Buka kurung kurawal. Misalkan apa? Misalkan margin top juga. Margin top misal 60 pixel. Atau enggak, kurang lebih kecil. Misalkan 40 pixel. Sip. Ini biar ke kanan caranya gimana? Gambarnya ini. Biar ke kanan. Caranya bisa milih sebenarnya. Bisa milih misalkan mau margin left. Margin left. Misalkan 40 pixel. Bisa. Atau misalkan ini nggak pakai margin left. Yang teksnya dikasih, kita refresh dulu misalkan seperti ini. Yang teksnya dikasih margin right. Margin right, misalkan 50 pixel. Save. Ini juga bisa buat ngasih space di sini. Atau tanpa margin yang sudah kita terapkan tadi, misal justify content, space between. Kita refresh. Nah, ini otomatis dari pojok-pojok yang judul dan keterangan ini atau yang teks ini di sebelah kiri, yang IMG ini sebelah kanan, pojok ke pojok. Misalkan dikecilin, nah ini di pojok. Seperti itu. Untuk yang sampai ini, ada pertanyaan dulu? Cukup jelas apa kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau cukup jelas, kita akan lanjutkan. Ayo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Atau di sini sudah mulai kelihatan rumit? Ini saya perlu tahu nih dari teman-teman nih. Gimana? Udah. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut enggak? Posisi gambarnya di tempat tidak, cara posisikan gambarnya di tempat yang tidak masuk akal gimana? Gimana maksudnya ini? Cara posisikan gambarnya di tempat yang tidak masuk akal itu apa? Maksudnya konteksnya. Mau ditaruh di tempat kayak bawah atas. Oh, itu. Oke. Ini sebenarnya di luar ini ya, di luar landing page ya, di luar landing page karena kita tidak akan menerapkan itu. Tapi kita juga bisa belajar ini. Jadi kalau misalkan pengen menerapkan ke posisinya itu jadi posisi yang saya bisa katakan fix gitu ya, fix. Kita bisa uh, kita bisa tempatkan atau menggunakan CSS yang namanya position fixed. Position fixed ini kan kita menerapkan image ya, berarti di sini ya. Nah,
Ini jadi fixed, jadi ini ada padding top, ada margin top, saya hapus dulu misalkan. Fixed, maka dia akan di kiri atas. Tapi kalau misalkan kita pengen naruh di kanan atau bawah dan lain sebagainya, kita bisa juga menggunakan misalkan di kanan ya, di kanan di kanan atas kita bisa menggunakan right 0. Nah, ini apa namanya? Posisinya akan selalu di kanan, di titik 0 kanan. Misalkan pengen di bawah, kanan dan bawah, kita bisa posisikan bottom 0. Nah, ini gambarnya akan selalu di bawah. Kalau kita kecilin, besarin, tetap akan selalu di kanan bawah terus. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan fixed, ya, jadi nanti ini juga sering digunakan. Jadi position ini juga salah satu CSS yang sering digunakan. Position itu ada macam-macam, ada relatif, ada fixed, ada absolute. Gitu. Tapi untuk 6 pertemuan ini sepertinya tidak akan kita gunakan dulu. Nanti teman-teman bisa perdalam sendiri. Oke ya, bagus pertanyaannya. Ada lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, mungkin tidak akan banyak ya untuk pertemuan kali ini. Jadi singkat saja sepertinya. Nanti besok ya, besok itu kita akan full praktek. Jadi saya tidak akan menggunakan slide seperti ini lagi. Kita akan full praktek coding dari awal sampai akhir untuk landing page-nya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ikutin codingnya step by step itu akan lebih bagus. Untuk hari ini kita teori-teorinya dulu. Kita campur lah antara teori sama praktek. Ini sudah ya. Jadi kita bisa posisikan gimana sesuai dengan inilah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu membuat section yang kedua nih. Section yang bagian tengah. Jadi kita ingin membuat 3 gambar service. Yang servisnya kan ada 1, 2, 3. Biasanya berupa card gitu. Berupa card ada berapa. Nah, itu kita akan coba bikin itu. Nah, caranya adalah kita sekali lagi bikin div dulu untuk membungkus semuanya. Kemudian kita tambahkan H3 judul atau subtitle oleh subjudul. Kemudian baru kontennya. Kontennya juga kita bungkus apa namanya itemnya ke dalam kelas yang namanya service. Nah, ini baru di dalamnya lagi kita bungkus lagi masing-masing. Jadi nanti itu ceritanya kita akan bikin tiga item. Nah, jadi ada services itu untuk membungkus ketiga-tiganya. Kemudian masing-masing dibungkus dengan item. Nah, di item ini masing-masingnya itemnya ini berisi yang pertama gambar, kemudian nama servisnya, kemudian yang ketiga yaitu keterangan. Itu. Bisa dipahami nggak? Atau cukup rumit ini? Jadi yang div yang pembungkusnya ini untuk membungkus semuanya, service ini untuk apa namanya judulnya, kemudian di sebelahnya ada di bawahnya ada services untuk membungkus ketiga item. Nah, itemnya nanti ada 3, dikopas, kemudian ganti-ganti gambar, ganti-ganti tulisan aja. Seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih jelas kalau praktek aja lah. Nah, kemudian tambah stylenya services kita bikin apa namanya flex biar gambarnya dari kiri ke kanan, justify content center biar ke tengah. Nah, justify content tadi kan space between, ada juga center. Nah, ini center biar ke tengah. Kemudian itemnya masing-masing item nanti widthnya 25%, marginnya ini biar lebarnya itu enggak terlalu lebar. Oke. Tapi nanti kita praktek aja. Tapi ya
saya kasih waktu 1 menit untuk copy ini dulu. Ini sekali lagi ya, saya sambil jelaskan. Nanti itemnya ada 3. Itemnya ada 3, dibungkus di service. Nah, caranya biar ini itemnya itu 3 sejajar, itu nanti kita kasih styling apa namanya, display flex untuk kelas service. Jangan salah, jangan ditaruh di item. Kalau ditaruh di item nanti gambar tulisan ini yang jadi sejajar, gitu. Tapi kita kan yang pengen sejajar kan item-itemnya ada 3. Nah, makanya yang ditaruh apa namanya kelas atau apa namanya styling eh, apa namanya position maaf, apa namanya display itu service, di service biar ini sejajar seperti itu. Nanti kita kasih yang itemnya itu kita kasih width biar nggak terlalu lebar, itu biar tulisannya di sini juga turun gitu, itu 25% dari lebar lebar device-nya. Kemudian sorry, kanan dulu. Kemudian ada paddingnya juga. Nah, kemudian ada paddingnya juga biar masing-masing item ini punya jarak. Nah, kemudian di eh, image-nya juga nanti akan ada styling juga. Seperti itu. Untuk yang sampai sini kita lanjut ya. Nah ini ada services, display flex biar itemnya itu kiri ke kanan, justify content center biar ke tengah. Nanti kita akan coba bandingkan justify content center ada apa namanya space between, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Itemnya tadi ya untuk width-nya biar nggak terlalu lebar, biar tulisan teksnya itu turun, maka diatur width-nya. Kemudian ada marginnya, ada padding-nya, ini bisa diubah-ubah sendiri sesuai selera. Kemudian untuk image-nya ini 80% dari elemen pembungkusnya biar nggak terlalu lebar. Oke, latihan aja. Saya mau pakai yang inilah biar lebih lebih apa namanya? Tapi nggak bisa ding, harus pakai ini karena ada stylingnya. Oke lah, saya hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke, sampai sini clear ya. Ini perlu diingat-ingat lagi apa namanya? Format HTML-nya seperti ini. Kita akan mulai. Kita pertama bungkus dulu div. Kita tambahkan inilah ya, tambahkan eh, kelas saja ya, biar lebih enak lah ya. Kelas service. Jangan lupa tag penutupnya. Kemudian di dalamnya kita akan isi div ini. Kita pertama isi judulnya dulu. A3 misalnya. Service. Services. Service atau services boleh. A3. Kemudian kita akan buat elemen div. Oh, ini nggak bisa nih karena servicesnya udah dipakai di sini. Jadi sorry, kita hapus saja. Maaf. Servicesnya, servicesnya di sini. Kita langsung tutup. Nah, kemudian baru kita isi dengan apa? Div item, misalnya. Kelas item. Langsung kita tutup. Kemudian itemnya kita isi. Yang pertama menggunakan img src. Misalkan di sini saya gambar ke jpg. alt-nya nggak usah dulu. Kemudian
kita kasih judul untuk servisnya H4 misalkan lebih kecil daripada H3, kemudian servis 1 kita tutup H4, kemudian bawahnya lagi kita paragraf, kita keterangannya misalkan baguslah ini adalah misalkan seperti ini bisa dipahami ya. Ini nanti kita akan copy jadi seperti ini, ada 3, tapi nanti dulu satu dulu kasih styling, nanti tinggal dikopas. Jadi tips bikin apa namanya elemen biasanya itu bikin satu dulu, stylenya udah cocok baru dikopas. Kita buka yang coba-coba, enggak ding, yang ini ding, terlalu lebar apa. Nah, makanya kita akan kasih style. Yang pertama apa tadi? Kita mau kasih display flex biar gambarnya ini itemnya dari kiri ke kanan di services. Ini ya ada kelas ini, jadi titik services kurung awal display. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya ternyata nggak ngaruh. Nggak ngaruh apa-apa karena itemnya cuma satu gitu. Jadi display flex ini berguna kalau misalkan itemnya ada beberapa. Nanti kita akan coba lah. Kita akan atur dulu biar gambarnya nggak kegedean. Langsung aja di bawahnya aja. Jadi kalau misalkan elemen seperti ini nggak perlu pakai titik ya. Nggak perlu pakai titik. Misalkan kita mau gambar apa namanya. Tapi kita akan mengarahkan styling IMG ini yang ada di dalam services. Jadi kita services dulu, baru IMG. IMG-nya nggak perlu pakai titik. Misalkan width 20 pixel dulu lah. 100 pixel dulu. Dan nanti akan ubah. Dan nggak kelebaran. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita kembali ke atas lagi. Kita akan memberi style pada item. Memberi style pada item, apa aja yang mau diberi style? Yang pertama, kita taruh di itemnya di dalam servisnya. Yang pertama, width 25%. Kita lihat efeknya seperti apa. Ini biar tulisannya turun ke bawah, jadi nggak terlalu lebar. Gitu. Kalau misalkan nggak ada ini, kita kasih komen. Ini nggak berlaku ya kalau misalkan ada garis miring 2 ini, /2 ini, jadi nggak berlaku. Ini terlalu lebar. Nah, biar nggak terlalu lebar gimana? Width-nya kita atur. 25% ini 25% dari apa? Ayo. 25% ini adalah 25% dari elemen pembungkusnya. Elemen pembungkusnya apa? Ya servis. Servis lebarnya seberapa? Ya selebar selebar window-nya, selebar browsernya. Nah, oleh karena itu 25% dari lebar window. Oleh karena itu, nah ini, kembali ke atas lagi. Sorry lompat-lompat ya. Jadi display flex kita sudah mempelajari tadi justify content. Justify content apa? Space within. Nah, sekarang kita yang lain, justify content center. Ke tengah. Ini untuk bikin ke tengah.
Nanti kalau misalkan stylingnya udah oke, kita tinggal copy aja. Refresh. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal kita kasih padding atau margin. Refresh. Nah, terlalu lebar. 10 pixel. Nah, seperti ini. Ya, nanti bisa dikecilin ini ya tulisannya kalau mau. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian sampai sini ini pusing nggak nih? Atau masih lancar nih? Masih oke nggak? Kalau misalkan ada yang penjelasan saya kurang masuk, bisa ditanyakan atau diprotes saja. Atau terlalu loncat-loncat tadi. Tapi bisa dipahami ya satu-satu ya. Display flex ini agar itemnya itu sejajar. Justify content center ini agar ke tengah. Kalau misalkan tadi kita pakai space width, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa nebak? Save, refresh. Nah ini, saling menjauhi satu sama lain. Saling menjauhi satu sama lain. Space within. Kalau center, dia akan merapat ke tengah. Yang bikin jarak apa? Nah, ini, paddingnya masing-masing item. Punyaku vertikal bukan horizontal. Oke, kita cek dulu. Apa namanya? Servicesnya nggak typo. Urutannya. Oke. Atau mau share screen, kita bisa cek. Oke, share screen ya. Stop share. Boleh, Kak Sultan mau share screen. Service HP. Display flex. Oke, coba lihat codingannya. Coba bisa di, nah, display flex, service HP, coba ke bawah ke codingan HTML-nya. Nih, Share. Oh, ya ya ya. Jadi gini, yang di copy adalah itemnya, pick up-nya. di copy itemnya. Ya, jadi service HP-nya cuma satu. Coba tak delete ini dulu. Oke. Jadi yang di copy apanya? Yang pick up. Yang pick up. Oh ini. Ya, coba. Oke, kita coba refresh. Ini ganggu banget dah ini tulisanku yang aku bikin. Nah, ada. Oke, mantap, mantap. Udah aku bisa stop share ya. Ya, kasih kakak. Makasih ya. Kasih kakak. Ada yang lain? Yang lain? Nah, biasanya ada problem-problem kayak gitu tuh. Jadi kayak emang emang itu suatu hal yang sangat lumrah terjadi ketika apa namanya? Nanti kan karena servisnya dibagi di copy jadi tiga kan, jadi display flexnya itu berlaku untuk masing-masing service. Nah, sedangkan masing-masing service ini butuh beberapa item agar dia sejajar. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi lagi untuk display flex. Display flex ini kan untuk mensejajarkan dari kiri ke kanan. Nah, yang diberi style adalah apa namanya? Elemen pembungkusnya. Jadi elemen pembungkusnya cuma satu.
anaknya ada banyak. Yang mau disejajarkan adalah anaknya. Yang dikasih styling display flex ini induknya. Induknya 1. Jadi kalau misalkan display flexnya diterapkan di item, apa yang akan terjadi? Nah, ini misalkan kita hapus dulu. Kita kasih komen ya. Ini tidak akan berlaku. Nah, ini jadi turun ke bawah. Nah, ini malah tulisannya yang sejajar. Ayo. Malah tulisannya yang sejajar. Tapi kalau misalkan balik lagi, dikembalikan. Nah, ini. Jadi yang gambar sama tulisannya ke bawah, sedangkan itemnya itu yang kiri ke kanan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Mantap. Kita kembali ke slide. Latihan sudah. Ini ya, jadi sudah sampai sini ya tadi ya. Servisnya ada 1, kemudian itemnya ada 3. Nah, kemudian gimana caranya biar tulisan servis ini judulnya itu ada di tengah? Share screen-nya. Oh, maaf. Udah ya, udah share ya. Ah, ini tadi sudah sampai sini. Jadi servisnya ada 3. Kemudian itemnya servisnya ada 1, itemnya ada 3. Ini caranya seperti ini. Jadi servisnya itu sini, kelas servis itu sini, kemudian itemnya ada 3. Yang disejajarkan adalah itemnya. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini. Kita akan selanjutnya adalah perkenalan dengan properti styling baru, yaitu text align. Ini digunakan untuk mengubah posisi teks jadi center, jadi tengah gitu. Text align center. Nah, ini kalau misalkan pengen judulnya itu berada di tengah. Langsung aja kita kembali ke latihan lagi. Nih servisnya kan di sebelah kiri nih, sebelah kiri. Nah, kan kurang enak kalau biasanya judulnya kan kita bisa ganti lah ke tengah, ke kanan, ke kiri gitu. Nah, makanya kita kasih styling, kita taruh di sinilah. Kita nanti selektornya nanti dulu. Kita akan praktek fullnya besok. Selektornya kita H3 dulu. Ini bukan contoh yang baik, tapi kita belajarin dulu. Apa namanya? Text align center. Text align center. Nah, jadi ke tengah. Yang bukan center apa? Left. Defaultnya left. Bawaannya left. Right. Kanan. Nah, kalau pengen tengah ke center. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Untuk text align ini juga cukup sering digunakan karena apa namanya untuk bikin teks ke tengah ini cukup sering banget digunakan. Misalkan kita pengen tulisan ini biar ke tengah, rata tengah. Caranya gimana? Ya tinggal di itemnya aja. Di itemnya text align. Jadi rata tengah. Tulisan sama gambarnya juga. Kiri. Text align. Kok pakai hashtag? Oke, nanti kita akan
setelah ini juga akan belajar selain kelas ini juga ada div. Nanti kita akan menerapkan pakai div juga. Sampai sini oke ya. Kita akan lanjutkan. Nah, ini nih. Jadi kan tadi udah perkenalan dengan kelas. Sekarang selain kelas itu ada juga ID. ID sama dengan service. Nah, ini digunakan untuk hampir sama dengan kelas. Cuman cara penulisan stylingnya beda. Misal kalau kelas tadi pakai titik service, kalau misalkan ID itu pakai tagar, pakai ya tagar service, kemudian di dalamnya ada 3. Ini ID. Bedanya kelas dengan ID apa? Pada dasarnya hampir sama. Tapi aturannya dalam satu halaman ID itu cuman ada 1. Jangan sampai ada ID service, kemudian di bawah lagi ada ID service. Sedangkan kelas kita bisa gunakan berulang-ulang. Contohnya, ini kelas item kita gunakan 3 kali. Tapi kalau ID itu digunakan 1 kali. Biasanya digunakan untuk deteksi, misalkan ditaruh di atas ini. ID, misalkan di sini service. Nah, misalkan di sini ID, saya ulangi lagi, ID service. Misalkan ada 2 nih. Nah, biar H3 styling text align ini berlaku untuk khusus H3 di dalam di komponen ini atau di elemen pembungkus ID service ini, maka kita tambahkan di sini agar service spasi H3 sama aja. Hasilnya tidak berubah. Tapi kita bisa menggunakan tagar service ini mengarahkan ke ID. Sekali lagi, bedanya ID dengan kelas apa? Hampir sama. Tapi aturannya kalau ID itu hanya ada satu ID dengan nama yang sama di dalam satu halaman. Kalau kelas kita bisa gunakan berulang-ulang. Contohnya item. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nah ini udah masuk yang terakhir nih, hampir-hampir terakhir. Setelah kita belajar CSS, belajar HTML, kita ingin memisahkan kode CSS ini ke file lain. Biar nggak menumpuk atas bawah gini, tapi kita ingin memisahkan kode ini ke file yang lain. Gimana caranya? Caranya gimana? Caranya adalah pola pengertian. Nggak ada tulisannya. Caranya adalah pertama membuat file dengan nama CSS style.css atau apapun lah, misalkan ya biasanya standarnya style.css. Kemudian copy semua kode yang ada di tag style. Kemudian yang ketiga yaitu hapus yang ada tag style-nya dihapus. Kemudian isi dengan link rel style sheet href nama filenya. Ini nanti bisa dipahami kalau praktek aja langsung. Caranya adalah yang pertama kita bikin file baru dengan nama style.css. Nih sampai sini clear ya. Kita membuat file dengan nama style.css. Kita open, kosong. Kemudian kita copy isinya aja, isinya dong. Isinya copy, paste di sini. Nah, sampai sini oke. Kemudian kita hapus.
dan kita import stylenya. Caranya gimana? Untuk kodenya saya juga nggak hafal. Saya kopas aja atau saya tulis ulang. Caranya di head ini yang menggantikan tadi link di dalamnya ada rel TYLESHEET style sheet, kemudian harap nama file CSS-nya style.css. Kita tutup. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata stylingnya masuk. Coba kalau misalkan nggak ada ini, kita cut dulu, save. Nah, ini jadi HTML biasa tanpa CSS ya, tanpa CSS jadinya seperti ini. Nah, makanya kita perlu CSS yang nah ini. Save, perlu styling CSS yang ada di sini. Seperti itu. Bisa buat yang memisahkan file CSS. Kalau ada yang kesulitan bisa info. Kita lihat kasusnya seperti apa. Yang di copy isinya aja ya, isinya. Nggak bisa dipisah. Link style rel style sheet rel CSS. Kalau misalnya yang main itu bisa jadi kayak style CSS ini gimana? Main ini. Heeh, ya dihapus terus ganti jadi kayak gini. Oh, pengen memisahkan isinya nanti ya. Isi ini, isi main, jadi Hmm? kayak gini, jadi head ini. Isi main jadi Jadi kayak satu. link rel style Oh, jadi link. Untuk link HTML rel setahu saya belum bisa sih. Jadi nanti kalau misalkan pengen memisahkan isinya dijadikan apa file jadi satu. file file terpisah itu nanti kalau misalkan teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman PHP atau eh, JavaScript itu nanti sudah bisa. Tapi kalau misalkan untuk HTML sendiri ini belum ada untuk import. Misalkan komponennya yang head nanti dimasukkan di file lain, kemudian main di file lain gitu kan maksudnya kan. Nah, itu belum bisa. Jadi untuk isinya body ini masih jadi satu dari atas sampai bawah. Ini belum bisa dipisahkan. Kita baru bisa memisahkan untuk yang file CSS-nya aja. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Setelah ini kita tutup dulu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan. Ada yang nggak berhasil dalam memisahkan file CSS? Kita besok akan pakainya ini ya, karena biasanya kalau misalkan udah bikin web beneran pasti dipisah sih. Kalau jadi satu panjang jadinya. Pertama stylenya kan panjang ke bawah. Kita pisah. Tidak ada pertanyaan? Kita mau bertanya besok? Besok bisa hadir semua ya, kalau bisa diusahakan. Dan praktek, kita akan praktek full. Saya nggak akan pakai slide lagi besok. Kita akan full praktek dari awal sampai akhir. Ya semoga waktunya cukup. Kita ulangi lagi dari atas. Sampai nanti ke input sama sampai footer. Tidak ada pertanyaan? Oke semua? Kalau oke, saya akan kembali ke slide. Kita akan tutup pertemuan kali ini.
Jadi kesimpulannya kita sudah praktek ya membuat konten landing page yang tadi hero sama service. Kemudian kita sudah mengatur layout dengan CSS Flex, kemudian mengatur width juga biar ada apa namanya? Ada spasi, maksudnya biar tulisannya ke bawah tadi. Kemudian memisahkan CSS ke file lain. Ya sudah. Yang kemudian pertemuan selanjutnya yaitu besok malam di jam yang sama, jam 19.00. Kita akan praktek bersama membuat landing page dari awal sampai akhir. Semoga cukup waktunya dalam 2 jam. Seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Kalau bisa dipelajari sendiri, praktek sendiri. Jadi kalau bisa tiap hari walaupun sedikit itu jauh lebih bagus daripada teman-teman meluangkan waktu berapa jam tapi nggak konsisten gitu. Jadi menurut saya pribadi lebih bagus kalau teman-teman rutin walaupun sedikit. Nanti ada waktunya juga teman-teman punya waktu yang panjang dan ya disitulah proses pembelajaran yang sebenarnya nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya setelah menjalaninya beberapa bulan lah, minimal beberapa bulan atau beberapa minggu pun. Kalau misalkan untuk kelas HTML CSS teman-teman sudah ada produknya, udah bisa kelihatan hasilnya gitu. Oke, saya cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Jadi sampai jumpa besok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.